ada nggak CPU besar, ada nggak CPU kecil. Maksudnya apa ya? CPU besar bukan dilihat dari ukuran fisiknya dia besar atau enggak. Karena apa? CPU itu biasanya sama ukurannya nak. Bahkan ini lihat ini, rata-rata sama ya. Realnya CPU rata-rata segini ukurannya, segini ya, sama semua ukurannya. Jadi nggak apa, jangan lihat CPU-nya besar terus ada CPU yang kecil, nggak, beda ya, beda. CPU di PC kamu bisa ganti-ganti, tapi kalau laptop CPU itu nggak bisa diganti. Makanya saya nggak berani dong, kalau saya ganti hancur dong laptop saya kan gitu. Untuk PC atau komputer ya kita bisa ganti CPU, tapi yang penting tetap hati-hati dengan prosedur yang benar. Terus kalau misalnya kita bilang tadi besar atau kecil, bisa sih kalian bilang dengan istilah tersebut, tapi saya sih bilangnya mana sih yang lebih bagus itu aja deh. Jangan lihat dari ukurannya tadi, sekarang lihatlah dari jumlah core. Apa sih core itu ya? Apa maksud core? Ini yang maksudnya nih, CPU kecil dan CPU besar, jumlah pekerja. Anggap begini, sebuah pabrik pembuat sesuatu, atau tadi ini CPU kan, otak. Kalau dipekerjakan oleh 4, mana lebih cepat daripada dikerjakan oleh 8 ini? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pastinya lah 8. Ini ya, bukan ini. Udah tahu mana ya CPU kecil atau CPU besar? Bukan karena ukuran, tetapi banyaknya core, atau sebenarnya istilahnya inti di dalam prosesor CPU. Istilahnya sama ya, kalau kamu misalnya nanti lihat di internet sama aja nih, prosesor dan CPU sama ya. Kayak ini tadi istilahnya lah core, 4 core, 4 inti. Kalau ini 8. Kalau nanti kalian lihat istilahnya lagi 4 CPU, 8 CPU, sama aja nak, itu istilahnya core juga ya. Oke, baik anak-anak, ini adalah motherboard. Dari sini kita bisa lihat motherboard setiap laptop itu berbeda ya. Lihat ini, motherboard untuk yang ini dia memiliki satu kipas. Tapi kalau misalnya motherboard untuk yang ini dia memiliki 2 kipas. Kenapa dia memiliki 2 kipas? Kalau dia panas berarti butuh yang namanya angin yang banyak. Begitu ya. Ada perbedaan antara komputer dan laptop. Apa? Misalnya ini adalah kipas dari CPU besar ya, tapi kalau si kipas dari si laptop segini, ini 2. Saya nggak berani bongkar ini karena ini laptop baru start. Yang berikutnya, untuk komputer seperti ini kita bisa bongkar atau kita bisa ganti CPU-nya atau prosesornya. Nah, prosesornya itu ada di sini, saya bisa bongkar begini. Nah, ini dia. Kemudian saya bisa bongkar, ini dia. Ini adalah CPU. Nah, kalau kita lihat ada nggak jumlahnya di situ berapa core? Enggak juga ya, soalnya banyak banget titik-titiknya. Oke, yang penting kamu udah paham bedanya 4 core sama 8 core. Nah, kemudian kalau untuk laptop CPU-nya bagaimana? Bisa nggak saya ganti? Sebenarnya nggak bisa nak. Kalau kamu bongkar ini di sini CPU-nya, maka dia yang pertama adalah rusak. Oke, jangan berani-berani membongkar CPU. Kita kembali lagi ke soal yang tadi nih. Berarti berapa core ya? 8. Sebenarnya 8 itu udah termasuk besar ya. Oke, kita akan lihat ya praktiknya nih. Kita buka aplikasi banyak. Artinya apa? Banyak kode-kode yang dikirim. Semakin banyak kode yang dikirim, maka mereka kan banyak pekerja yang mengambil data tersebut dan banyak yang menanyanya ke si memori. Oh, ini apa bro? Kan gitu. Ini apa bro? Kode apa ini, misalnya satu, dan banyak banget ya, intinya kode-kodenya yang begini. Tapi perhatikan, RAM-nya kecil. Berarti kira-kira apakah ini rekomendasi nak? Ya sebenarnya ini bagus nak, kalau kamu udah menemukan CPU yang 8 core tapi RAM-nya sedikit, bagus. Karena apa? RAM bisa di upgrade, kamu bisa nambah RAM. Kalau CPU-nya kita buka aplikasi sedikit dengan RAM yang kecil ya masih standar lah ya, masih bisa. Tetapi ketika buka aplikasi banyak dengan RAM yang kecil, bahkan ada yang RAM masih 2 GB, ada yang 1 GB. Dan saya sering menemukan itu di laptop kalian. Itu yang jadi masalah ya. Setelah saya belajar TIK, penting banget ternyata kita memilih laptop yang bertujuan supaya kita maksimal bekerja. Oke, ini udah pasti sangat lemot. Walaupun dia core-nya 4 doang, malah lebih lemot. Perhatikan ini kan oke sih, CPU-nya keren, tapi RAM-nya aja nggak keren. Ketika kodenya udah dikonfirmasi, maka prosesnya cepat banget dong. Cuman karena masalah antrinya ini, makanya lumayan lah
masih lemot-lemot dikit, seperti itu maksud Mister. Kalau misalnya 4 seperti ini, udah banyak kode yang prosesnya cuma 4, terus antri lagi, kan gitu. Kalau masuk yang proses 4, beda dengan yang ini. Oke, saya akan lanjut. Tadi perbandingan CPU besar, RAM kecil, CPU kecil, RAM kecil. Kalau kita punya tadi driver di sini banyak, nah diproses. Tapi di sini yang prosesnya sedikit. Kan gitu perbandingannya seperti ini. Ketika kita buka aplikasi banyak tapi CPU besar, RAM besar, prosesnya kode, ditanya ke si memori makin senang ternyata karena RAM-nya udah besar, drivernya misalnya banyak, misalnya dia udah install aplikasi yang sesuai, kan gitu. Terus dia tinggal bilang, ada mas bro, kan gitu, ada, terus langsung cepat lagi, ada jalur-jalur begini lagi, terus yang proses banyak lagi. Nah, semakin cepat diproses, langsung dikirim ke si GPU, kan gitu. Jadi lancar. Ada nggak pengaruh GPU? Karena dari tadi kita kan begini nih, pakai ini lancar kan seperti itu. Kalau kita lihat CPU-nya, RAM-nya, terus GPU ngaruh nggak? Nah, disinilah kamu memutuskan kamu memilih laptop apa, desain kah atau kantoran ya. Jika kamu misalnya seorang manajer ya, pilihlah laptop kantoran. GPU ini kalau di berbagai sumber VGA juga ya, sama aja nih, VGA GPU sama ya. Kamu tinggal cari VGA yang khusus desain. Kamu tinggal ketik aja di Google VGA atau GPU yang recommended untuk desain, untuk sosial media, kan gitu.